Salam kerahiman. Hari ini 29 April. Kita akan baca dari 1577 dan 1578. Kita mulai ya. 1577. Katakanlah kepada jiwa-jiwa agar mereka tidak memasang dalam hati mereka sendiri rintangan-rintangan terhadap kerahimanku yang sedemikian ingin bertindak dalam diri mereka. Kerahimanku bekerja dalam semua hati yang membuka pintu baginya. Baik orang berdosa maupun orang benar membutuhkan kerahimanku. Pertobatan adalah rahmat dari kerahimanku. Demikian juga keteguhan hati. 1578. Biarlah jiwa-jiwa yang sungguh mengusahakan kesempurnaan menyembah kerahimanku secara istimewa, sebab rahmat berlimpah yang kuanugerahkan kepada mereka mengalir dari kerahimanku. Aku ingin agar jiwa-jiwa ini menjadi unggul karena pengharapan yang tanpa batas kepada kerahimanku. Aku sendiri akan membantu pengudusan jiwa-jiwa seperti itu. Aku akan memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mencapai kesucian. Rahmat kerahimanku hanya dapat diperoleh dengan menggunakan satu bejana, yakni pengharapan. Semakin besar pengharapan suatu jiwa, semakin banyak rahmat yang akan ia terima. Jiwa-jiwa yang pengharapannya tanpa batas merupakan penghiburan yang paling besar bagiku, sebab dengan demikian aku dapat melimpahkan seluruh kasanah rahmatku ke dalam diri mereka. Aku bersukacita bahwa mereka memintanya dalam jumlah banyak, karena aku memang ingin sekali memberikan banyak rahmat, bahkan amat banyak. Sebaliknya, aku sangat sedih kalau jiwa-jiwa hanya meminta sedikit rahmat, kalau mereka menyempitkan pintu hati mereka. Katakanlah kepada jiwa-jiwa, itu yang Yesus katakan kepada Suster Faustina, supaya kita mengatakan kepada jiwa-jiwa, agar mereka tidak memasang dalam hati mereka rintangan-rintangan terhadap kerahimanku. Tuhan ingin melimpahkan kerahimannya yang luar biasa, yang sangat banyak. Tapi sering tanpa sadar, atau mungkin kita sadar, kita justru merintangi rahmat-rahmat itu untuk kita terima. Karena Yesus ini dikatakan agar mereka tidak memasang dalam hati mereka rintangan-rintangan terhadap kerahimanku. Contoh, mengampuni. Tuhan mau memberikan rahmat pengampunan kepada kita supaya kita mampu mengampuni orang lain. Tapi di otak kita, di dalam tekad kita, sering pokoknya orang itu nggak mungkin saya ampuni. Orang itu jahat, orang itu merugikan saya, orang itu membuat keluarga saya berantakan, orang itu membuat banyak hal-hal yang kita ingat adalah orang-orang itu jahat. Otomatis kita merintangi rahmat pengampunan yang Tuhan mau kasih. Saya nggak mau terima rahmat pengampunan kalau untuk dia. Jadi kita yang merintangi, padahal Tuhan ingin memberikan rahmat tersebut. Contoh lagi, tahu dia berdosa. Ya, sharing seorang ibu. Dia tahu dia berdosa, dia mengambil suami orang lain, tapi dia rintangi rahmat Tuhan itu. Enggak, Tuhan, saya sudah memperjuangkan orang laki ini sampai menjadi milik saya. Walaupun secara surat saya nggak punya, tapi secara fisik, secara perasaannya saya miliki dia. Saya menang, saya harus memiliki dia. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Nah, itulah rintangan-rintangan yang kita buat sendiri yang menyebabkan rahmat Tuhan nggak bisa kita terima. Oleh sebab itu, kita harus tahu lagi, kembali lagi, merubah mindset kita. Ya, manusia itu punya kehendak bebas. Dan kuasa dari kehendak bebas ini dahsyat. Bisa sangat berbahaya, tapi juga bisa sangat dahsyat kuasanya. Bisa punya sifat membangun, tapi bisa juga punya sifat merusak. Ya,
bisa punya kuasa mencintai, tapi bisa juga punya kuasa membenci. Inilah kehendak bebas yang kita punya. Dengan kehendak bebas, kita bisa melakukan banyak hal. Yang positif atau yang negatif, terserah kita. Tuhan memberikan kebebasan, tapi Tuhan memberikan hati nurani. Tuhan memberikan masukan-masukan, nasihat, rahmatnya, belas kasihnya untuk kita semua. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita mau nggak membuka diri, mau nggak membuka hati supaya rahmat itu masuk. Jangan justru membuat rintangan-rintangan. Tadi udah saya kasih contoh ya, 2 rintangan. Nah, rintangan yang lain. Kenapa saya harus minta maaf? Saya nggak merasa berdosa. Jadi saya nggak perlu ke sakramen tobat. Hanya orang-orang berdosa yang ke sakramen tobat. Saya nggak berdosa. Seandainya saya melakukan kesalahan pun bukan saya penyebabnya. Orang itu yang menyebabkan saya melakukan seperti ini. Jadi dosanya dia yang tanggung. Contoh yang gampang, ada seorang bapak katakan seperti ini. Kalau saya nyeleweng, tapi disebabkan karena istri saya tidak melayani saya, dosanya bukan dosa saya. Dosanya istri saya nggak melayani saya, maka saya nyeleweng. Nah, itu kan pembenaran diri. Itulah yang disebut rintangan-rintangan. Ada lagi. Saya bisa kok jadi baik tanpa saya harus berdoa, tanpa saya harus ikut misa, tanpa saya harus terima sakramen tobat. Rintangan yang lain. Saya tidak mau ampuni orang yang pernah menghina saya. Jadi itu satu tekad yang salah ya. Pokoknya kalau dia saya nggak mau ampuni. Itu juga merupakan rintangan. Saya nggak peduli sama mereka kalau mereka nggak mau kenal Yesus. Mereka bisa baca, mereka bisa pergi ke gereja, mereka bisa ikut les agama. Tapi kalau mereka nggak mau ya bukan salah saya. Jangan salahin saya. Kalau saya nggak peduli sama mereka, mau mereka tahu Tuhan, mau mereka nggak tahu Tuhan ya. Rintangan yang lain. Karena kepahitan, karena luka batin mungkin ya, dan dia nggak mau membuka hati, maka dia menjadi orang yang hatinya seperti batu. Hati yang keras, hati yang pendendam, hati yang pokoknya saya nggak mau peduli orang lain. Nah, dalam hal ini, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Yesus ada di depan pintu hati kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Poinnya adalah, kita mau buka nggak hati kita? Dan kita harus waspada, kita harus ingat ya. Kalau Yesus mengetuk pintu hati kita, terus kita tetap tutup, dan Yesus pergi, Yesus belum tentu balik lagi loh. Karena kan Yesus memberi kita kehendak bebas. Kalau kita mau tutup pintu ya sudah, Yesus juga nggak mau maksa. Hati-hati ya. Kerahimanku bekerja dalam semua hati yang membuka pintu baginya. Jadi Yesus katakan Yesus mau bekerja di setiap hati manusia. Kalau pintu hati kita buka. Baik orang berdosa maupun orang benar membutuhkan kerahimanku. Ini seringkali Yesus juga katakan. Jadi kerahiman itu bukan hanya untuk orang berdosa. Orang benar juga perlu kerahiman supaya dia diteguhkan, supaya dia semakin kuat. Jadi baik orang berdosa maupun orang benar perlu kerahiman Tuhan. Karena setiap orang itu rapuh. Mungkin hari ini kita jadi orang yang benar. Tapi karena kedagingan, karena godaan, karena tantangan, karena banyak hal, seperti dikatakan tadi ya, hati kita nih rapuh, daging kita nih lemah. Jadi bisa aja kita jatuh dalam dosa. Manusia itu nggak sempurna, sehingga kita tetap butuh kerahiman Tuhan. Jadi perlu terus kontak dengan Tuhan dalam doa dan jangan peduli dengan mood. Kan ada orang yang bilang, wah saya lagi sukacita, saya lagi senang, saya lagi happy, saya mau berdoa. Tapi sebaliknya enggak, saya lagi susah, saya lagi sakit, saya lagi menderita, saya lagi banyak masalah, saya nggak bisa berdoa. Nah, doa, relasi sama Tuhan nggak ada kaitannya sama mood. Tapi itu menjadi satu keputusan. Tuhan, saya mau berdoa. Dalam keadaan apapun, bangun pagi dalam keadaan sakit, sehat, banyak urusan, doa pagi. Doa malaikat Tuhan. Jam 12 doa malaikat Tuhan.
Jam 3 punya komitmen, Tuhan saya mau berdoa jam kerahiman. Jadi jangan berdasarkan mood ya doa tersebut, tapi adalah suatu keputusan. Pertobatan maupun ketekunan adalah rahmat dari kerahimanku. Jadi kalau kita merasakan saya berdosa, saya ingin mengaku dosa-dosa saya ingin hidup benar di hadapan Tuhan, saya bertobat, saya nggak mau lakukan dosa lagi, itulah rahmat, kerahiman yang Tuhan beri. Ya, lanjut. 1578. Semakin besar iman, keyakinan suatu jiwa, semakin banyak rahmat yang akan ia terima. Oleh sebab itu, mari kita tumbuhkan iman kita. Kita mendengarkan penjelasan-penjelasan, ikut seminar, baca Alkitab, baca buku-buku rohani, kita ikut live streaming, misa setiap hari, atau banyak hal ya, untuk menumbuhkan iman kita. Karena di sini dikatakan semakin besar iman, kepercayaan, keyakinan suatu jiwa, maka semakin banyak rahmat yang ia terima. Itu yang Yesus katakan. Rahmat tidak tergantung dari pemberinya. Yesus ingin memberikan banyak rahmat ya. Contohnya ya, Yesus ingin memberikan banyak rahmat, tapi ada orang yang bisa menerima rahmat tersebut, tapi ada orang yang nggak bisa menerima rahmat. Contohnya dalam bacaan hari ini, dia tutup pintu hatinya. Dia bikin rintangan di depan pintu hatinya yang menyebabkan rahmat Tuhan nggak bisa masuk, nggak bisa mengalir. Padahal dia ingin memberi banyak. Jadi pemberian rahmat nggak hanya berkaitan dengan yang memberi rahmat, tapi juga tergantung dengan kesiapan kita yang akan menerimanya. Kita siap nggak? Siap nggak menerima rahmat tersebut? Tuhan selalu memberi. Di Lukas 18 ayat 7, di situ ada tulisan ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam berseru kepadanya. Orang pilihan adalah orang yang menghargai setiap rahmat. Tuhan selalu memberikan dirinya. Rahmat yang Tuhan berikan itu adalah sebetulnya dirinya yang diberikan. Jadi kalau kita menerima rahmat Tuhan, kita menerima keberadaan Tuhan. Jiwa yang pengharapannya tanpa batas merupakan penghiburan yang paling besar bagiku. Ini pun penting diulang-ulang terus oleh Yesus. Orang yang punya pengharapan yang besar itu menyenangkan Tuhan. Karena berarti kita percaya pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita berharap padanya. Sebab dengan demikian aku dapat melimpahkan seluruh kasanah rahmatku ke dalam diri mereka. Tuhan melimpahkan segala macam rahmat, kasanah rahmat. Tapi kalau dilimpahkan pada orang yang tidak percaya, rahmat itu mereka nggak bisa terima, bahkan mereka nggak mau terima dalam tanda kutip. Dan itu membuat Yesus sedih. Di sini dikatakan, kalau kamu punya pengharapan besar, itu menyenangkan aku karena aku bisa memberi banyak rahmat dan engkau pasti menerimanya. Jiwa yang pengharapannya tanpa batas adalah yang nggak pernah meragukan kebaikan Tuhan. Yang selalu mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupannya. Itulah jiwa yang punya pengharapan yang besar, yang tanpa batas. Aku bersukacita bahwa mereka memintanya dalam jumlah banyak, karena aku memang ingin sekali memberi banyak rahmat, bahkan amat banyak. Ini yang sering saya lakukan ya, sering saya katakan bahwa minta yang banyak. Bukan berarti kita rakus, bukan berarti kita mau semuanya, karena memang Yesus yang bilang sendiri, minta yang banyak. Karena kenapa? Karena Yesus ingin memberi banyak. Mintalah yang banyak, termasuk hal-hal yang mustahil untuk diberikan. Berdoalah sesering mungkin dengan hati yang tulus dan jujur. Jadi mintalah sesuatu yang mungkin nggak, menurut otak kita nggak mungkin, tapi mintalah rahmat dari Tuhan. Aku sering menahan rahmat yang besar sampai akhir doa. Itu ada dikatakan di 268. Jadi jangan jemu-jemu kita berdoa.
Karena seperti yang Yesus tadi katakan ya di 2:6-8, dia kadang-kadang menahan untuk menjawab doa tersebut sampai di akhir doa. Jadi jangan putus asa di tengah jalan. Doa yang selalu Tuhan kabulkan adalah doa untuk pertobatan orang berdosa. Jadi kalau Bapak Ibu dalam keluarga atau mungkin pasangan atau mungkin anak atau siapa aja, kita berdoa buat mereka untuk pertobatan mereka. Yakin 100% Tuhan pasti kabulkan. Nah, mengenai waktunya itu terserah Tuhan. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti kabulkan. Jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan. Doa yang paling menyenangkan hatiku adalah doa untuk bertobatnya orang berdosa. Dan doa semacam ini selalu didengarkan dan dijawab. Itu ada di 13:97. Berdosa mungkin pasangan kita ya, melakukan perbuatan yang nggak betul. Misalnya selingkuh, melakukan hal-hal yang nggak berkenan. Kalau kita nasihatin siapa kita? Kita juga berdosa ya. Suami belum tentu mau dengar istri ngomong ya, tapi berdoa. Karena Tuhan di sini sudah kasih solusi, sudah kasih jalan, doakan mereka supaya mereka mengalami rahmat pertobatan. Rahmat paling banyak ku anugerahkan pada jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Itu ada di 7:37. Jadi kalau kita ingin mendapat banyak rahmat, renungkanlah sengsara Tuhan. Lakukanlah jalan salib. Nanti di dalam jalan salib itu Bapak Ibu akan mendapat pencerahan-pencerahan yang tanpa kita duga Tuhan berikan rahmat-rahmat tersebut. Sebaliknya, aku sangat sedih kalau jiwa-jiwa hanya meminta sedikit rahmat. Kalau mereka menyempitkan pintu hati mereka. Jadi kalau Tuhan ingin kita punya hati yang terbuka, pintu hati yang terbuka, rahmat apa aja yang Tuhan mau beri kita terima, kita minta rahmat apa aja, semakin minta banyak semakin Tuhan senang. Tapi ada orang-orang yang menyempitkan pintu hati mereka, bukannya sedikit aja, dikasih rahmat banyak nggak mau, Tuhan saya cuma mau satu aja. Nah ini menyedihkan Tuhan. Aku ingin melimpahkan rahmat, tapi mereka tidak mau menerimanya. Ada di 367. Sering ya kita berdoa, kita minta rahmat Tuhan. Tuhan memberikan rahmat yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tapi yang terjadi adalah Tuhan ingin memberikan banyak rahmat, tapi mereka nggak mau menerimanya. Contoh lagi, suami istri ya, misalnya suaminya melakukan perselingkuhan. Tapi suatu hari dia sadar bahwa dia bersalah dan dia mau kembali ke istrinya. Pilihannya ada di istrinya dengan kehendak bebas dia, apakah dia mau mengampuni dan menerima kembali si suami atau dia ingat semua kesalahan suami dan dia nggak mau terima. Itu ada kehendak bebas di si istri. Nah, dalam situasi ini Tuhan sangat tahu dan Tuhan ingin keluarga itu utuh kembali. Oleh sebab itu Tuhan memberikan rahmat. Rahmat kesabaran, rahmat kasih, rahmat pengampunan, rahmat murah hati kepada si istri supaya dia dimampukan untuk menerima kembali suaminya yang berdosa. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi istri nggak mau terima. Rahmat pengampunan, enggak bisa Tuhan, dia nggak bisa diampuni. Rahmat kasih, enggak, saya udah nggak ada kasih sama dia, saya udah benci sama dia. Rahmat yang lain, udah nggak mau. Kita yang menolak rahmat-rahmat tersebut. Dan ini Yesus katakan, aku ingin melimpahkan rahmat tapi mereka tidak mau menerimanya. Tapi di pihak lain, Tuhan kok hidup saya menderita, Tuhan kok suami saya selingkuh, Tuhan kok suami saya nggak bertanggung jawab, Tuhan kok suami saya pelihara perempuan lain. Kita sering komplain. Dan Tuhan memberikan solusi, memberikan rahmat, tapi kita nggak mau terima rahmat tersebut. Itu ada ya di 367. Mereka punya waktu untuk apa saja, tapi tidak punya waktu untuk datang padaku guna mengambil rahmat. Ini yang tadi saya juga ceritakan, seperti cerita ibu tadi. Dia punya banyak waktu untuk apa saja, untuk cerita suaminya jahat, cerita suaminya selingkuh, cerita atau menyelidiki suaminya itu pergi sama siapa saja, berusaha menangkap basah, dipamerin ke orang-orang bahwa suaminya berdosa, suaminya bersalah, dia punya waktu untuk hal tersebut.
Tapi dia nggak punya waktu untuk datang pada Tuhan, untuk minta rahmat dari Tuhan, untuk bisa memperoleh kekuatan mengatasi situasi yang sedang dia hadapi. Itu yang dikatakan juga oleh Tuhan di 367. Kita punya waktu untuk apa aja, tapi nggak punya waktu untuk datang ke Tuhan untuk minta rahmat. Nah, semoga melalui contoh-contoh yang saya sharing hari ini bisa kita juga merefleksi diri kita sendiri. Keutuhan, harmonisasi di dalam keluarga nggak harus selalu suami dan istri. Bisa antara orang tua dan anak, bisa antara orang tua, mertua dan menantu, bisa juga antara kita anak dan orang tua, atau juga dengan saudara-saudara atau dengan saudara-saudara di dalam komunitas. Segala hal terjadi dalam tanda kutip seizin Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan Tuhan mau kita bersandar padanya, kita mengandalkan Dia, kita minta rahmat dari Dia supaya kita bisa terus bertempur, bisa keluar sebagai pemenang. Mintalah rahmat yang banyak, karena Tuhan tetap ingin melihat kita bahagia. Tuhan nggak mungkin ingin melihat kita sedih, melihat kita susah, melihat kita putus asa, tapi tanpa kita sadari kitalah yang membuat kita susah. Pintu hati kita tutup, bikin rintangan, bikin balok-balok, pokoknya saya nggak mau terima rahmat-rahmat Tuhan karena saya cinta diri, karena saya memikirkan wah, sayalah hidup yang paling menderita karena seperti ini, seperti itu. Faktanya sudah ada, kita belajar menerima dan bersandar pada Tuhan, minta rahmat dari Tuhan. Rahmat kesabaran, rahmat belas kasih, rahmat pengampunan, rahmat kekuatan, Tuhan pasti kasih. Karena tadi Tuhan bilang kan, doa untuk pertobatan orang pasti dikabulkan. Waktunya Tuhan. Mari kita semua tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Salam kerahiman.